Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya. Ini adalah sesi kelima dari pembahasan mengenai vaksin pencegah kanker. Satu hal yang penting dibahas adalah apakah perlu pemeriksaan sebelum vaksin. Apakah vaksin ini juga aman misalnya. Nah, sahabat sekalian, pada wanita yang sudah aktif seksual, maka memang ada risiko tertular penyakit yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Penyakit itu disebut PMS, penyakit menular seksual, atau STD, Sexually Transmitted Diseases. Dengan demikian, karena memang wanita yang sudah aktif seksual punya risiko tertular penyakit menular seksual, maka perlu dilakukan pemeriksaan dulu. Apakah infeksi HPV termasuk penyakit menular seksual? Jawabannya ya. Karena HPV yang high risk, yang risiko tinggi, yang bisa memicu kanker, itu tertularnya lewat aktivitas seksual. Dan lagi saya analogikan begini, kalau seorang wanita misalnya, dia tertular oleh pasangannya, terkena penyakit gonore, atau misalnya penyakit yang sekarang sudah jarang, sifilis, siapa sih yang menjamin bahwa pada saat tertularnya penyakit itu juga tidak ketumpangan HPV? Tidak bisa, sehingga tetap ada risiko. Nah, inilah alasan mengapa pada orang yang sudah aktivitas seksual sebelum vaksin harus diperiksa mulut rahimnya. Tahapan itu disebut deteksi dini atau screening. Metodenya ada beberapa. Yang paling terkenal adalah pap smear. Pap smear adalah pemeriksaan untuk melihat apakah sel-sel di mulut rahim itu masih normal atau sudah mengarah menjadi prakanker atau kanker. Yang kedua adalah IVA test, pemeriksaan yang lebih sederhana. Mulut rahim seorang wanita dioles dengan asam asetat, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kemudian dilihat perubahannya, akan ada gambaran khusus ketika sudah menjadi prakanker. Yang ketiga adalah sekarang ini ada fasilitas memeriksa apakah memang ada HPV di mulut rahim, namanya HPV testing. Yang terakhir adalah kolposkopi, diperiksa dengan kamera pembesar dan dilihat secara langsung apakah mulut rahimnya normal, apakah sudah ada misalnya tanda-tanda lesi prakanker akibat dari infeksi HPV. Nah, inilah adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum vaksin HPV. Kenapa perlu dilakukan? Karena kita tanda kutip tidak boleh kecolongan. Kalau ternyata sudah ada lesi prakanker, tidak ketahuan, tetap divaksin, maka vaksin ini sebenarnya tidak efektif untuk menghambat terjadinya lesi prakanker menjadi kanker. Vaksin ini hanya efektif untuk mencegah terjadinya infeksi baru oleh virus HPV. Demikian sekilas info sehat hari ini. Take care. Stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.